Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022041. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang laporan keuangan fiskal badan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Dalam membuat laporan keuangan, ada beberapa perbedaan pengakuan, pendapatan, dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan menghasilkan jumlah angka yang berbeda antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi. Menurut perhitungan akuntansi, komersial dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang terlebih dahulu, laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Jenis-jenis koreksi fiskal. Pertama, beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Kedua, beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Ketiga, koreksi negatif. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial, sehingga semakin besar apabila dilihat secara fiskal atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan atau PPh yang terutang. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial yaitu pertama, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Kelima, WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non-final. Untuk teknik rekonsiliasi fiskal, pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi tersebut dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Untuk jenis-jenis rekonsiliasi fiskal, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap ini disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Dalam sebuah rekonsiliasi fiskal, terdapat koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Untuk koreksi fiskal negatif, merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah. Tahap-tahap dalam rekonsiliasi fiskal. Pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang dilakukan. Kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Keempat, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Terima kasih. Baiklah, inilah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata maaf, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.